Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Berjumpa lagi dengan saya untuk membahas mengenai pola-pola realitas di dalam sejarah manusia. Hari-hari ini tentu yang paling banyak dibicarakan orang hampir di seluruh dunia adalah mengenai pandemi global COVID-19, termasuk di negara kita. Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang mengemuka di tengah-tengah masyarakat mengenai COVID-19 ini. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ini sebuah hukuman atau sebuah ujian? Siapa yang melakukan ini semua? Tuhankah? Manusiakah? Atau iblis? Itu pertanyaan-pertanyaan yang berseliweran di antara masyarakat mengenai pandemik 19 ini. Tentu ada banyak hal yang harus kita percakapkan mengenai hal itu. Apa yang menjadi penyebab hal-hal ini terjadi? Dan bagaimana menyikapi ketika menghadapi pandemik seperti ini? Lalu bagaimana setelah pandemik ini usai? Apa yang sebenarnya terjadi? Nah, ada banyak analisis-analisis yang dikemukakan tentu saja mengenai fenomena yang sangat khusus ini. Ada yang mengatakan ini sebuah paradigma shift atau ini sebuah restart peradaban. Ya, itu bisa-bisa saja terjadi dalam pandangan-pandangan atau perspektif-perspektif tertentu. Sehingga memang fenomena ini dibahas atau dianalisis dari berbagai aspek. Ada yang menganalisisnya misalnya dari sisi dunia roh, bahwa penyebab dari semuanya ini adalah ada jin-jin dan sebagainya. Ada yang melihat dari perspektif itu. Yang lain lagi tentu saja melihat dari sisi misalnya kemajuan teknologi, bahwa hal ini terjadi oleh karena adanya pelaksanaan atau implementasi dari 4G. Ini sebuah perkembangan dari teknologi. Ada yang menganalisisnya dari sisi itu. Yang lain lagi mengatakan dari perspektif militer misalnya, ini adalah sebuah proyek senjata biokimia misalnya, itu juga ada. Dan tidak kalah serunya ada juga yang membahasnya dengan menghubungkan dengan teori konspirasi. Nah, saudara-saudara, tentu pandemi 19 ini multidimensi, multi aspek yang ada di dalamnya. Kita bisa melihatnya dalam berbagai perspektif tentu saja. Nah, saya secara spesifik mau menganalisis ini berdasarkan pola-pola yang ada di dalam Alkitab. Masih ingat bahwa Pengkhotbah 1 ayat 9-10 mengatakan tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Apa yang terjadi sebenarnya sudah pernah terjadi. Yang dikatakan baru, lihat ini baru, tapi sebenarnya itu pun juga sudah pernah terjadi pada masa yang lampau. Nah, dengan pola-pola yang tersedia di dalam Alkitab pada sejarah masa lalu, kita sebenarnya menemukan pola-pola mengenai bencana ini, ya, sesuatu yang sudah pernah terjadi dan di dalamnya kita bisa menggali prinsip-prinsip dari pola-pola yang ada itu untuk menganalisis fenomena yang kita hadapi sekarang ini. Nah, saudara-saudara, saya mencatat di sini paling tidak saya akan menyampaikan mengenai 3 pola yang terkait dengan bencana, yaitu yang pertama mengenai faktor penyebab dari bencana itu apa. Lalu yang kedua, pola sikap menghadapi bencana itu bagaimana. Dan yang ketiga adalah pola pasca bencana. Dan sebenarnya itu sudah tersedia dalam pola-pola yang ada di dalam Alkitab. Maka saya mengajak kita untuk membicarakan mengenai hal itu, dan pada bagian yang pertama ini saya akan secara spesifik mau membicarakan mengenai apa yang menjadi penyebab dari bencana-bencana itu. Berdasarkan beberapa teks dalam Alkitab yang menunjukkan adanya pola-pola tertentu mengenai bencana, maka saya merujuk kepada paling tidak ada 6 bagian di dalam Alkitab, ya, yang kita semua juga sudah mengetahui adanya bencana-bencana yang sangat menonjol yang ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama misalnya pola bencana air bah pada zaman Nuh. Kemudian ada juga pola bencana kelaparan pada zaman Abraham. Kemudian ada juga pola bencana Sodom dan Gomora
penghancuran kota ini pada zaman Lot. Kemudian ada juga pola bencana pada zaman Yakub, ya, yang di Mesir, di mana Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir itu. Kemudian juga ada pola bencana 10 tulah di Mesir pada zaman Musa ketika dia memulai kepemimpinannya untuk membawa keluar orang Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, kemudian setelah mereka keluar dari Mesir, ada juga pola bencana yang terjadi beberapa kali dalam perjalanan orang Israel di padang gurun, sementara mereka dipimpin oleh Musa. Nah, dari 6 bagian teks itu, saya menemukan adanya pola-pola yang dapat kita gali di dalamnya, yaitu mengenai pola faktor penyebabnya, kemudian pola sikap bagaimana menghadapi bencana itu, dan juga pola pasca bencana itu. Nah, saudara, kalau kita bicara mengenai bencana, memang dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori besar, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Yang alam tentu saja ada tsunami, ada gunung meletus, ada tanah longsor, ada banjir. Nah, itu disebut dengan bencana alam. Tapi yang non-alam, ya, yang disebabkan oleh faktor-faktor di luar alam, sakit penyakit, kelaparan, ya, seperti juga COVID-19 ini, itu dikategorikan sebagai bencana non-alam. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak secara khusus pada bagian ini, nanti ada bagian kedua dan bagian yang ketiga. Bagian pertama ini saya menemukan adanya pola faktor penyebab dari bencana. Nah, dari 6 teks sebagai sumber pola yang saya gali di sana, akhirnya saya menemukan beberapa faktor yang menjadi penyebab. Dan itu faktor itu berulang kali terjadi di dalam sepanjang sejarah manusia sampai hari ini. Nah, faktor itu dikategorikan dalam 2 faktor besar, ya, 2 faktor besar. Yang pertama itu adalah faktor manusianya, dan yang kedua adalah faktor dari atas, yaitu faktor Tuhan. Nah, faktor manusianya itu dari sumber teks yang saya gali tadi menunjukkan adanya satu pola yang berulang terjadi dalam sejarah Alkitab maupun juga sejarah sampai dengan pada hari ini pada umumnya. Yang pertama itu yang menjadi faktor utama dari sisi manusia adalah adanya kulminasi kejahatan manusia. Jadi wabah atau bencana itu terjadi, dicatat dalam teks-teks tadi, yang menonjol di sana adalah karena kejahatan manusia itu meningkat sedemikian rupa. Sehingga pada zamannya kejahatan itu mencapai puncaknya. Misalnya pada zaman Nuh, ya, di sana dikatakan mereka itu sudah hidup dalam kerusakan yang luar biasa. Yang dimaksud kerusakan itu lebih kepada kerusakan perilaku manusia dalam kejahatan. Utamanya mereka telah melakukan kekerasan sedemikian rupa. Sehingga mereka dikatakan segala yang dilakukan itu kecenderungan hati mereka hanyalah melakukan kejahatan semata-mata. Dan ini menurut penilaian Tuhan, mereka itu memang betul-betul melakukan anarkisme yang luar biasa. Nah, ini yang menjadi faktor sehingga bencana itu kemudian mereka alami. Demikian juga adanya juga tingkat kulminasi dari amoralitas manusia. Kita juga bisa menemukan itu pada kasus Sodom dan Gomora misalnya. Nah, di sana memang amoralitas manusia itu sudah sedemikian rupa bobroknya, sehingga ini menjadi keadaan masyarakat yang tidak sehat. Nah, itu yang menjadi faktor yang pertama, bahwa dari sisi manusia, bencana-bencana seperti tercatat di dalam Alkitab dalam pola-pola tadi, adanya kejahatan manusia yang sedemikian rupa, sehingga ini memang menjadi kejahatan yang luar biasa. Nampaknya sudah ada titik kulminasi tertentu dalam kejahatan manusia itu. Nah, yang kedua yang saya catat adalah adanya pola kekerasan hati manusia. Kekerasan hati di sini merupakan wujud dari ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Jadi religiositasnya tentu saja adalah religiositas yang sedemikian rendahnya.
Dikatakan mereka itu dengan ketidaktaatan, artinya mereka justru melawan Allah. Mereka itu dikatakan juga mencobai Allah. Nah, dengan perilaku seperti ini tentu saja kejahatan yang dilakukan oleh manusia yang langsung melawan Allah sebagai penciptanya. Nah, ini nampaknya menjadi pola yang berulang di dalam sepanjang sejarah. Ketika bencana itu datang, itu bermula dari kejahatan manusia. Ya, berulang lagi pada sepanjang sejarah. Nah, yang ketiga yang saya catat juga di sini ialah rupanya ada juga bencana itu terjadi oleh karena bukan kesalahan si A atau si B, tapi memang akibat dari kesalahan orang lain. Jadi seseorang yang mengalami bencana itu bukan karena kesalahannya sendiri, tapi akibat dari kesalahan orang lain. Nah, ini juga terjadi. Jadi ada orang atau sekelompok orang yang mengalami wabah itu, terkena wabah itu akibat dari kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, saya rasa ini merupakan pola yang berulang di sepanjang sejarah. Dari sisi manusia memang tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya bencana itu berdasarkan pola-pola tadi, itu memang oleh karena ada sisi negatif dari nilai hidup manusia yang begitu rendah, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh manusia sedemikian rupa sehingga itu bertentangan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan, bertentangan dengan hakikat hidup yang berkeadilan, berkebenaran, yang layak, yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, ini dari sisi manusianya. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri pada saat yang bersamaan bencana-bencana atau wabah itu terjadi karena ada faktor Allah yang menentukan. Ya, Allah di sini yang berperan secara khusus. Karena di sana dalam teks-teks itu saya menemukan ada beberapa yang saya catat, ada 4 di sini. Yang pertama memang wabah itu terjadi karena Allah menghendaki. Misalnya kelaparan itu terjadi di Mesir pada zaman Yusuf, itu sebelumnya sudah dimimpikan oleh Fir'aun bahwa memang akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan, tapi juga 7 tahun masa kelaparan. Jadi ini jauh hari sebelumnya memang Tuhan sudah menghendaki demikian. Artinya apa? Artinya memang ada rancangan Tuhan yang Tuhan memang siap untuk kerjakan, dan itu wabah itu terjadi atau masa sulit itu terjadi, bencana itu terjadi memang dalam kehendaknya. Pada sisi yang lain, wabah-wabah atau bencana itu terjadi dari sisi Tuhan, nampaknya Tuhan ingin mendemonstrasikan kuasanya. Jadi Allah ingin menunjukkan, ini saya. Jadi semacam show of power dari Allah, show of authority dari Tuhan. Untuk menunjukkan. Nah, tentu saja untuk apa dia menunjukkan itu? Ya untuk dilihat, untuk dipahami, untuk disadari oleh manusia bahwa Tuhan itu Tuhan yang berotoritas. Bahwa Tuhan itu Tuhan yang tidak bisa diperlakukan seenaknya, semaunya oleh manusia yang adalah ciptaan. Maka ketika manusia berbuat semaunya sendiri, dia melawan Allah, dia tidak peduli dengan Allah, dia acuh tak acuh dengan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai religiositas dan sebagainya, maka pada titik tertentu Allah menunjukkan kuasanya. Memang Allah sengaja menunjukkan kuasanya melalui didatangkannya bencana-bencana, wabah-wabah yang akhirnya memang merugikan. Pada satu sisi, apa yang dilakukan Allah itu sekaligus sebagai sebuah penghukuman ya, bagi sebagian orang, tapi pada sisi yang lain juga Allah menunjukkan, mendemonstrasikan kuasanya itu untuk menyadarkan manusia, memurnikan motivasinya, memurnikan imannya, memurnikan spiritualitasnya, dan sebagainya. Dan disitulah Allah memang menunjukkan atau mendemonstrasikan kuasanya secara destruktif melalui bencana atau melalui wabah-wabah tertentu. Nah, pada saat yang bersamaan Allah itu memang juga mencobai, dalam pengertian Allah itu menguji. Misalnya dalam perjalanan orang Israel keluar dari Mesir dan dalam perjalanan mereka di padang gurun, itu beberapa kali
Allah memang menguji iman orang-orang ini setelah mereka bertahun-tahun tinggal di Mesir sebagai budak, di mana segala sesuatu memang ada di sana. Tapi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dalam perjalanan padang gurun, maka mereka mengalami kesulitan minum, mereka mengalami kesulitan makanan, dan sebagainya. Dan itu Allah sengaja melakukan itu dengan maksud, dalam teks-teks itu kita baca, dengan maksud memang aku mau menguji kamu, apakah kamu betul-betul mau mengandalkan aku atau tidak. Jadi bencana pada satu sisi dari pihak Allah ini memang juga untuk menguji iman seseorang, untuk menguji iman sekelompok orang. Apakah dia betul-betul mau percaya kepada Tuhan, apakah dia mau mengandalkan dia atau tidak. Nah, ini satu pola yang terjadi. Bahkan juga Allah itu memang dengan sengaja mendatangkan malapetaka itu, mendatangkan bencana itu. Ya, seperti 10 tulah di Mesir, ya didatangkan. Dia sengaja mendatangkan itu. Kemudian di padang gurun juga Allah mendatangkan ular-ular tedung yang akhirnya menggigit sebagian orang Israel dan mereka mati. Nah, sesudah itu baru Tuhan memerintahkan kepada Musa supaya Musa itu membuat ular dari tembaga yang disebut dengan Nehustan, lalu ditancapkan di sebuah palang, dan siapapun yang melihat ular tembaga itu, dia akan disembuhkan. Nah, ini menjadi tipologi dari karya Kristus di atas kayu salib. Bahwa siapa yang memandang kepada ular tembaga itu, dia disembuhkan, dan siapa yang memandang kepada Kristus yang mati di kayu salib, dia juga diselamatkan. Nah, ini jelas merupakan karya Allah. Jadi saudara-saudara, dari sisi faktor penyebab, saya menemukan adanya pola-pola ini. Pola dari sisi manusia dan juga pola dari sisi Allah. Maka pertanyaan kita tentang realitas kita pada masa kini, apakah ini hukuman, atau ini ujian, ini perbuatan manusia, atau ini ketentuan Tuhan, atau bahkan ini juga intervensi dari iblis dan sebagainya. Nampaknya kalau kita melihat pola-pola yang pernah terjadi dalam sejarah itu, semua berkontribusi terhadap terjadinya pandemi ini. Dari sisi manusianya, ini memang menjadi satu evaluasi pada diri manusia sendiri. Apakah memang manusia itu sudah berada dalam kondisi titik kulminasi tingkat kejahatan yang sedemikian rupa, yang di mata Tuhan ini sudah dianggap sangat memprihatinkan. Ini di dalam teks ditulis memilukan hati Tuhan. Memilukan hati Tuhan itu artinya betul-betul membuat Tuhan itu, malah kalau kita baca dalam kisah tentang Nabi Nuh itu, memilukan hati Tuhan itu sampai Tuhan sendiri merasa menyesal. Saya menyesal menciptakan manusia. Maka akhirnya Tuhan mau menghabisi semua manusia dengan air bah pada zaman itu. Nah, ini menjadi satu evaluasi. Apakah ini juga merupakan penghukuman? Ya tentu saja iya. Ya, tentu saja iya. Ini juga merupakan intervensi Allah yang bekerja supaya menyadarkan kita sebagai manusia yang berdosa, ya, kita diingatkan tentang itu. Selain itu juga kita diingatkan bahwa Allah itu berotoritas, berkuasa sepenuhnya, sehingga membuat banyak orang akhirnya menyadari bahwa ternyata saya terbatas dan ada Tuhan yang tidak terbatas. Itu yang menjadikan segala sesuatu ini terjadi. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari sisi pola faktor penyebab bencana itu, ada unsur kesalahan manusia karena kekerasan hati, karena tindakan-tindakan kekerasan manusia terhadap sesamanya, karena amoralitas yang begitu rupa sudah terjadi di mana-mana, ya. Tindakan-tindakan aseksual, tindakan-tindakan amoral yang sangat begitu kasat mata yang terjadi luar biasa. Ini menjadi sebuah pola yang saya pikir perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita, baik pribadi, dalam keluarga, maupun dalam kehidupan masyarakat, bahkan juga dalam gereja. Lembaga-lembaga spiritual pun tidak kebal terhadap hal-hal seperti ini, bahwa pada faktanya, pada fenomenanya, lembaga-lembaga rohani pun juga tidak bisa terhindar dari aspek-aspek kekerasan, dari aspek-aspek amoralitas
ya, aseksualitas dan sebagainya. Nah, itu justru dengan adanya pandemi, adanya bencana yang mewabah sekarang ini secara global, ini juga menjadi introspeksi secara pribadi maupun dalam kelompok maupun institusi kita. Bersama dengan itu, bahwa bencana itu adalah karena adanya aksi dari Allah, aksi dari Tuhan, ya, bahwa Dia membuktikan kuasanya, sekaligus Dia juga ingin menguji iman manusia, dan juga ada proses pemurnian. Nah, dengan hal-hal ini maka kita mengetahui bahwa ternyata bencana-bencana ini satu sisi manusia berkontribusi karena kesalahannya, karena perilakunya, pada sisi yang lain Allah bertindak dalam otoritasnya sebagai hukuman, sebagai ujian, tapi juga sebagai proses pemurnian dari iman, sehingga hidup kita harusnya memang lebih ditata lebih baik lagi dalam menghadapi realitas hidup kita sehari-hari. Nah, ini yang bagian yang pertama yang saya mau sampaikan, saudara-saudara, bahwa belajar dari pola-pola itu mengenai bencana, yang pertama ada pola faktor penyebab dari bencana itu, yaitu ada faktor dari sisi manusianya dan juga ada faktor pola dari sisi Allah. Nah, pada bagian yang berikut, yang kedua dan yang ketiga, saya secara khusus akan membicarakan mengenai pola sikap menghadapi bencana. Nah, dari teks Alkitab, saya menemukan sebuah pola-pola tertentu yang khusus, dan itu menjadi semacam pola yang berlangsung sepanjang zaman, bahwa ketika seseorang menghadapi bencana, menghadapi kelaparan, menghadapi air bah, menghadapi Sodom dan Gomora, menghadapi sakit penyakit dan sebagainya, itu sikap menghadapinya bagaimana? Nah, rupanya ada pola-pola tertentu yang kita bisa dapatkan dari pola-pola Alkitab. Demikian juga pasca bencana. Saya sudah menemukan adanya pola-pola tertentu yang terjadi baik dalam 6 teks yang saya angkat sebagai pola, sebagai patron, ataupun dalam sepanjang sejarah pola-pola itu terjadi, dan ini berlaku juga pada masa kini, sehingga saya ingin mengemukakan itu supaya kita dapat menganalisis apa yang akan terjadi pasca bencana atau pasca pandemi COVID-19 yang sedang kita alami ini. Oleh karena itu, ikuti terus tayangan yang berikutnya, saya akan share tentang hal-hal itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara, sampai jumpa pada pokok bahasan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.